Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, jumpa lagi dengan saya Mustofia. Nah, di video ke-24 ini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum tulis kedua. Namun yang pertama itu praktek penyampaian modul T1B. Nah, karena di sini saya tidak punya modul, jadi saya bikin sendiri manual ya, tapi isinya itu kurang lebih sama seperti ini. Kurang lebih modul T1B kayak gini ya. Ada A, I, U, E, O, ada abjad A sampai Z di sini. Nah, di sini untuk modul T1B itu kita sudah melatih anak untuk menulis huruf A, I, U, E, O dengan bantuan titik-titik. A, I, U, E, O. Nah, gini, cara penyampaiannya yaitu kita ajak anak berdialog dulu, misalnya seperti ini. Kakak Raffi hari ini sudah bermain baca-bacaan. Nah, kita ke tulis dulu ya. Kita bermain modul tulis. Nah, ayo kita sambungkan titik-titik yang di sini. A, I, U, E, O sambil kita menyebutkan simbol-simbol hurufnya. A, I, U, E, O. Nanti kita bimbing anak untuk menulis A, I, U, E, O di sini. Nggak usah kalau misalkan anak sampai sini itu tidak usah, yang penting 1, 2, 3 itu 3 baris itu sudah cukup. Yang penting anak mau dan anak bersemangat untuk dan berantusias dalam mengerjakan modul T1B-nya. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tema kurikulum tulis kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai modul T1B. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T1B? Syaratnya yaitu T1A dan huruf dan HV A, I, U, E, O. Yang kedua, apa tujuan utama modul T1B? Yaitu menyukai kegiatan bermain modul tulis T1B. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tujuan khusus modul T1B? Tujuan khususnya yaitu terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul T1B. Nah, cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dengan melihat sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan bersemangat saat bermain modul T1B. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul T1B? Cara mengevaluasi tujuan khusus T1B yaitu perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak sudah terampil menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan konsep yang benar. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana cara motivator memberikan modul T1B? Nah, caranya yaitu yang pertama, seperti biasa kita awali dengan berdialog umum terlebih dahulu. Dengan berdialog umum, jadi anak akan lebih tertarik. Nah, selanjutnya kita gunakan gambar-gambar ya. Gambar sebagai tema berdialog atau diagram. Selanjutnya, setelah anak tertarik, terus kita mengajak anak untuk menulis. Kita ajak anak untuk menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan. Seperti gini,
Kakak Raffi, bimbanya bimba apa? A, I, U, E, O. Seperti itu sambil kita menunjuk huruf simbolnya A, I, U, E, O sambil kita bunyikan hurufnya dengan cara yang menyenangkan. Lalu ajak anak untuk menunjuk sambil menyebut simbol huruf A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian bimbing anak untuk menulis simbol. Bimbing anak untuk menulis simbol huruf tersebut, huruf A, I, U, E, O-nya. Sambil menulis, kita sebagai motivator menyebutkan hurufnya dan dengan memberikan penekanan pada huruf pada penekanan hurufnya dan memberikan penekanan pada huruf yang diperkenalkan, misalkan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, 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 O. Ini huruf apa Kakak Raffi? Nah, nanti si anaknya itu akan menjawab, "Oh, Bu Guru," seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang ke B mengenai modul T2 berikut. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T2? Syaratnya yaitu harus sudah T1B-nya sudah terpenuhi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul T2? Tujuan utamanya yaitu menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tujuan khusus dari modul T2? Tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis huruf simbol A sampai Z dengan konsep yang benar. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul T2? Cara mengevaluasinya yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, anak antusias dan anak bersemangat dalam saat bermain modul T2. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul T2? Cara mengevaluasi tujuan khusus modul T2 yaitu perhatikan saat anak menulis. Nah, pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf A sampai Z dengan konsep yang benar. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator memberikan modul T2? Caranya yaitu awali dengan berdialog umum. Seperti biasa untuk mengawali sebuah kegiatan, menulis atau bermain baca-bacaan, selalu kita awali dengan berdialog umum terlebih dahulu agar anak tertarik. Lebih spesifik lagi kita gunakan gambar ya. Gunakan gambar. Ajak anak untuk menulis huruf simbol dan pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Menulis simbol huruf A sampai Z. Untuk pertanyaan yang ke-C mengenai modul T4 berikut. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T4? Yaitu T2 dan B1A atau B1B-nya sudah terpenuhi. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul T4? Tujuan utamanya yaitu menyukai kegiatan bermain modul tulis 4 atau T4. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan khusus modul T4? Yaitu latihan menulis kata sederhana 4 huruf dengan bantuan titik-titik. Pertanyaan yang keempat,
Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul T4? Cara mengevaluasinya yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, anak antusias, dan anak bersemangat saat mengerjakan modul tulis T4. Yang pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul T4? Cara mengevaluasinya yaitu perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak mau dan mampu menulis kata sederhana pada modul T4. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator memberikan modul T4? Caranya yaitu biasa, awali kita berdialog umum. Kemudian ajak anak untuk menulis kata sederhana, menulis kata yang ada di dalam modul, dan pastikan anak menulis dengan konsep yang benar. Sekian penjelasan untuk pertanyaan hari tugas di luar kelas hari ke-24. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.